ini siaga 1 persiapan pencopotan Kapolri. Itu bahasa yang saya tangkap. Maka lihat saja kira-kira dalam 1-2 pekan ini. Ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA. Ini memang sudah waktunya Kapolri itu diganti. Saya menolak. Karena itu tadi ada seolah-olah personifikasi. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Oke, jadi di dalam sejarah Kejaksaan Agung era reformasi, kebetulan Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin ini juga hampir 7 tahun, ya. Artinya 6 tahun 9 bulan. Nah, di dalam sejarah reformasi Polri juga, Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri terlama, 5,5 tahun, ya. Jadi terlama nih dua-duanya. Sama juga Febri. Nah, Febri Ardiansyah ini menjadi Jampitsus 6 tahunan. 4 tahunan lebih. Maka kita bisa simak begini. Dampak negatif lamanya kekuasaan di satu tangan. Sebenarnya Presiden Prabowo juga sudah kita ingatkan. Ini kapan? Seperti tadi pertanyaan-pertanyaan, kapan ini Kapolri diganti? Kapan ini Jaksa Agung diganti? Nah, dampak negatifnya kekuasaan terlalu lama di satu tangan itu tentu saja pertama terjadi konsentrasi kekuasaan di tangan seseorang. Maka di situ akan semakin besar pengaruh personalnya ketimbang pengaruh institusi. Jadi, sangat besar kemungkinannya Kapolri tidak melaporkan kepada Presiden akan menggeledah, akan mengurus, akan mengusut Febri ini. Karena berbeda dengan kasus MBG. Kemungkinan dalam kasus MBG, Jaksa Agung bisik-bisik atau melaporkan ke Presiden. Jadi tidak heboh. Nah, inilah kemudian bisa jadi kalau tadi dinyatakan oleh Bang Said Didu bahwa Febri ini menjadi andalan Presiden Prabowo dalam program atau Satgas PKH, kemungkinan besar Presiden Prabowo bisa murka kepada Listio Sigit Prabowo. Sangat mungkin, apalagi kemarin di dalam rangkaian safarinya mengunjungi Mabes TNI, mengunjungi Kejaksaan Agung, mengapa tidak lanjut mengunjungi Kementerian Pertahanan? Ada rapat Satgas PKH. Publik atau saya Merdeka! 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 Lihat, Lembong menyebut Joko Widodo, Noel menyebut Joko Widodo, ya, Hasto menyebutkan Joko Widodo, Nadiem Makarim menyebutkan Joko Widodo, Yakut menyebutkan Joko Widodo. Apakah sampai hari ini Joko Widodo dipanggil untuk mendapatkan kesaksiannya? Tidak ada. Apakah kejaksaan pilih Joko Widodo? Tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada di forum GMKR, ya, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat. Saya ingin mengatakan ada kata-kata yang bagus sekali dari Cak Nun. Manakala kau berada di negara demokrasi, maka kau berhak bicara apapun juga, tapi makanmu kau cari sendiri. Ketika kau berada di negara kapitalis atau negara komunis katakanlah, maka kau semua makanmu akan ditanggung oleh pemerintah, tapi mulutmu tak boleh menyentuhnya. Dan kau berada di Indonesia, di mana makanmu kau cari sendiri, tetapi mulutmu harus kau tutup. Betul? Bapak dan Ibu sekalian, kita bicara gestur. GMKR bicara gestur. Gestur GMKR adalah gestur yang mencintai Indonesia sampai akhir. Memang untuk menjadi pahlawan itu ada masanya. Di setiap masa harus ada orang-orang yang terus menyatakan kebenaran dan keadilan. Dan GMKR adalah salah satunya. Kami bangga mereka berisikan anak-anak bangsa dari berbagai
aliansi dari berbagai background yang membuat mereka disegani dan dipercaya, di mana saat ini sulit mencari kepercayaan. Bapak Ibu sekalian, GMKR bicara tentang cinta Indonesia, kami para tersangka juga bicara cinta Indonesia. Apa boleh buat, kecintaan kepada bangsa ini membuat kami menjadi salah satunya sebagai tersangka bersama-sama dengan Ustaz Rizal Fadilah dan saudara kami yang lainnya, Rustam Effendi di klaster 1. Kami kemarin perlu menyampaikan mendatangi KY, meminta agar KY melaksanakan semacam pengawasan kepada perilaku, martabat, dan tingkah laku hakim dalam memimpin persidangan yang akan datang. Mengapa? Karena ada 2 peradilan yang potensial pada hari ini untuk bisa mungkin dikacaukan agar tidak mencapai tujuannya. Ya, ini bentuk kecintaan kami. Kami sendiri di klaster 1 sedang menantikan apakah perkara kami ini akan naik untuk dilimpahkan atau tidak, terserah. Tapi kami adalah martir bangsa dengan gestur mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu sekalian, satu hal ya, saya mohon maaf, tadi agak saya sayangkan ada sedikit kejadian kecil tadi ya. Apa boleh buat, kadang-kadang berlalunya waktu, permasalahan itu akan menampakkan benih-benih dan ria-ria di antara kita. Saya tidak ingin menghujat, saya tidak ingin menuduh, saya ingin mengatakan jika Anda ingin bersatu, maka bersatulah pada hari ini ya. Ijazah palsu Joko Widodo atau diduga palsu ya, kalau Pak bicara palsu nanti tahu akan di kayak saya kan begitu kan ya. Saya mengatakan hanya ini salah satu corongnya ya. Lihat, Tom Lembong menyebut Joko Widodo, Noel menyebut Joko Widodo ya, Hasto menyebutkan Joko Widodo, Nadiem Makarim menyebutkan Joko Widodo, Yakut menyebutkan Joko Widodo. Apakah sampai hari ini Joko Widodo dipanggil untuk mendapatkan kesaksiannya? Tidak ada. Apakah kejaksaan milih Joko Widodo? Tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu kami datangi KY itu agar menjadi pengawas ya. Pengawas dalam tata bahasanya itu adalah kontrol kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Bahkan lembaga pengawas itu sendiri harus diawasi agar tidak ada kekuasaan absolut di situ ya. Siapa yang mengawasi para pengawas? Siapa yang mengawasi para pengawas? Kuis, custodiet, itson, custodus. Walaupun hakim itu adalah penjaga moral yang sudah kita berikan pangkat ya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, tapi mereka adalah manusia biasa yang bisa saja selalu salah, apalagi kalau melihat relasi kuasa dan relasi uang. Betul. Oleh karena itu bersama GMKR, kekuasaan harus mengikuti keadilan dan bukan mendahulunya. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah hadir video ini. Hari ini kita akan bahas sebuah video yang sedang menjadi sorotan, yang sedang ramai dibicarakan di mana-mana, di media sosial, di grup WA, di berita-berita. Judulnya saya saja sudah bikin penasaran. Ini yang menyebabkan kegaduhan. Jokowi tertangkap kamera menepuk tangan seorang wanita. Termul muklaim itu sebenarnya. Teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kalian untuk berpikir jernih, objektif, dan tenang, karena ini menyangkut tokoh publik, menyangkut istilah-istilah yang belakangan ini sering kita dengar di dunia politik. Kita jadi emosi mudah sekali tersulut. Tapi di channel ini kita akan membahas dengan kepala dingin, melihat fakta, membedah konteks, lalu kalian sendiri yang akan menilai. Video ini diunggah oleh channel Menyala News pada tanggal 1 Agustus 2026 dengan judul yang cukup provokatif. Memang sengaja dibuat demikian agar menarik perhatian, dan ternyata berhasil. Dalam waktu singkat sudah ditonton ratusan kali dan memicu perdebatan di kolom komentar.
Pernyataan besarnya, apakah yang terlihat di kamera itu benar-benar sebuah tindakan kekerasan atau hanya momen yang disalahartikan dan dimanipulasi narasinya. Siapa sebenarnya Jokowi di sini? Apa maksud dari istilah termul yang disebut-sebut dan klaim apa yang mereka lontarkan? Semua itu akan kita beda tuntas selama 100 menit ke depan. Jadi siapkan minuman, duduk yang nyaman, dan ikuti sampai habis karena banyak hal yang mungkin belum kalian ketahui di balik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan yang menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Mari kita mulai. Baik, mari kita lihat apa sebenarnya terekam dalam video tersebut. Secara visual kita melihat adegan di sebuah acara publik. Ada kerumunan orang, suasana cukup ramai sepertinya di luar ruangan atau di gedung pertemuan. Terlihat sosok disebut Jokowi sedang berjalan menyapa warga. Di momen tertentu ia berinteraksi dengan seorang wanita yang mengalurkan tangannya. Yang menjadi sorotan adalah gerakan tangannya, terlihat seolah-olah ia menepuk atau menepis tangan wanita tersebut. Gerakannya cepat dan tergantung dari sudut pengambilan kamera. Biasa terlihat berbeda makanannya. Dari satu sudut terlihat seperti tepukan kasar atau tamparan ringan. Dari sudut lain bisa jadi hanya sapaan biasa, bersalaman lalu melepaskan dengan cepat. Inilah kunci teman-teman, satu potongan video tanpa suara yang jelas dan tanpa konteks bisa memiliki 1000 tafsiran berbeda. Tidak ada rekaman suara yang menjelaskan apa yang mereka bicarakan sebelum kejadian itu. Tidak ada rekaman setelahnya yang menunjukkan ekspresi wajah wanita tersebut. Apakah dia tersinggung, tersenyum, atau terkejut? Itu semua tidak terlihat. Namun, yang langsung disampaikan oleh pembuat video adalah narasi bahwa ini adalah tindakan yang tidak pantas, bahwa Jokowi berbuat kasar terhadap seorang wanita. Dan disinilah letak masalahnya. Apakah kita melihat fakta atau kita melihat fakta yang sudah diberi narasi tertentu? Saya sudah tonton berkali-kali memperlambat gerakannya. Yang bisa kita katakan sejauh ini terjadi kontak fisik singkat di area tangan wanita tersebut. Tapi apakah itu pukulan, tepisan, atau sapaan tanpa konteks, suara dan momen sesudahnya? Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Itu kejujuran yang harus kita akui. Tapi mengapa hal ini menjadi besar? Mengapa langsung dikaitkan dengan istilah termul? Mari kita pahami dulu siapa dan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Teman-teman, ini penting sekali agar kalian tidak tersesat dalam memahami video ini. Mari kita jelaskan istilahnya satu persatu. Istilah termul adalah singkatan dari ternak Mulyono atau juga disebut terlalu Mulyono. Mulyono adalah nama masa kecil Bapak Joko Widodo, Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi istilah digunakan awalnya sebagai sindiran, kemudian menjadi sebutan populer untuk merujuk pada para pendukung atau simpatisan Jokowi. Istilah ini melejit terutama setelah pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada April 2026 yang berkata, "Kasih tahu ke temul Jokowi jadi presiden karena saya." Dan sejak saat itu istilah ini menjadi sangat luas digunakan media sosial. Bahkan kelompok relawan Projo justru menyambut
baik sebutan ini merasa bangga dengannya. Lalu siapa Jokowi? Dalam konteks ini, Jokowi merujuk pada Joko Widodo. Inisialnya Jokowi, jadi judul video itu menyebutkan Jokowi tertangkap kamera menepuk tangan seorang wanita dan kelompok termul pendukungnya mengeluarkan klaim-klaim tertentu terkait insiden tersebut. Jadi sekarang kita paham peta permasalahannya. Jokowi Widodo, tokoh yang diduga melakukan tindakan termul sebutan untuk pendukung simpatisannya. Klaim termul upaya pembelaan atau versi yang disampaikan oleh pihak pendukungnya terkait insiden ini. Ini bukan sekadar insiden tepukan tangan. Ini adalah bagian dari polarisasi politik yang belakangan ini semakin tajam di negara kita. Setiap momen, setiap gerakan, setiap kata dari tokoh-tokoh besar kita langsung diambil, dipotong, diberi narasi, lalu dijadikan bahan perdebatan. Dan sayangkan seringkali tujuannya bukan mencari kebenaran tapi mencari keuntungan politik. Baik, sekarang mari kita membahas apa saja klaim-klaim yang muncul terkait video ini dari berbagai pihak. Klaim versi yang menyatakan itu tindakan kasar. Gerakan tangan itu terlalu keras dan cepat, bukan secara orang menyapa yang sopan. Terjadi di depan umum, di hadapan banyak orang. Jika hanya sapaan biasa, tidak perlu begitu. Seorang pemimpin seharusnya lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan warga, apalagi dengan wanita. Klaim versi temul pihak pembela itu hanyalah secara sapaan biasa, gaya khas beliau yang lugas dan sederhana. Wanita itu mungkin memang tangan terlalu lapang atau berusaha memicu tangan, dan beliau melepaskan dengan cara khasnya. Video itu dipotong, tidak menunjukkan momen sebelum dan sesudah sehingga terlihat lain dari hasilnya. Ini adalah upaya rekayasa untuk melanjutkan cerita beliau. Apa yang sebenarnya terjadi di latar belakang perlu kalian ketahui. Saat ini sedang berlangsung berbagai polemik yang melibatkan nama Jokowi, mulai dari isu ijazah yang diperdebatkan sehingga dinamika politik pasca Pilpres. Setiap hal kecil yang berkaitan dengan beliau langsung menjadi bahan sorotan. Video ini muncul bukan di ruang hampa, ia muncul di tengah suasana yang sudah panas, dan inilah yang membuat kita harus ekstra hati-hati. Ketika suasana sudah panas, setiap orang cenderung melihat apa yang ingin ia lihat, bukan apa yang sebenarnya ada. Jika kalian tidak suka beliau, kalian akan melihatnya sebagai tindakan kasar. Jika kalian mendukung beliau, kalian akan melihatnya sebagai sapaan biasa yang direkayasa. Pernyataan di mana posisi kebenarannya. Dan yang lebih penting, bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang cerdas. Mari kita analisis secara objektif, tanpa memihak kiri atau kanan. Saya ajak kalian melihat dari berbagai sudut pandang. Argumen yang menyatakan itu tindakan kasar. Kecepatan gerakan jika dibandingkan dengan video-video sapaan beliau di kesempatan lain. Kali ini gerakannya terlihat lebih keras dan tegas. Reaksi wanita tersebut, meski tidak terlihat jelas posisi tubuhnya, seakan sedikit mundur sesaat setelah kontak itu. Norma kesopanan berinteraksi dengan wanita yang bukan mahram sebaiknya lembut dan santun, terutama bagi seorang tokoh publik yang menjadi teladan. Argumen yang menyatakan itu
sapaan biasa, gaya khas. Beliau dikenal memiliki gaya berjabat tangan yang tegas dan cepat, tidak bertele-tele. Tidak ada ekspresi marah dari wajahnya, tidak terlihat tanda-tanda kemarahan atau kesalahan saat melakukan gerakan itu. Tidak ada kelanjutan, wanita itu tidak terlihat protes atau marah setelah kejadian tersebut, yang seharusnya terjadi jika benar-benar dia ditampar atau ditepis dengan kasar. Pemotongan video tidak ada konteks sebelum apa yang wanita itu lakukan. Apakah berbicara sesuatu? Apakah memang tangan terlalu lama? Kita tidak tahu. Kesimpulan sementara, tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa itu adalah tindakan kekerasan atau tamparan. Namun juga tidak bisa begitu saja menutup mata. Gerakannya memang tidak bisa jika dibandingkan dengan sapaan yang sering beliau lakukan di kesempatan lain. Memungkinkan besar itu adalah momen yang tindakan melengkap, terekam dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk narasi mereka sendiri. Inilah bahaya dari berita yang hanya berbasis potongan video. Kebenarannya biasa hilang di antara potong-potongan itu, dan sayangnya di media sosial kita orang lebih suka langsung menghakimi daripada menunggu kejelasan penuh. Setelah video ini beredar, apa reaksinya? Mari kita lihat apa terjadi di kolom komentar dan berbagai media sosial. Pihak yang mengkritik sudah jelas gerakannya kasar, tidak perlu dibela. Bayangkan jika itu rakyat bisa, yang melakukannya pasti sudah ditangkap. Ini menunjukkan sifat aslinya yang tidak tahan dikritik atau diganggu. Seharusnya malu sebagai pemimpin berbuat begitu kepada wanita. Pihak yang membela itu cuma sapaan biasa, kalian saja yang cari kesalahan. Video dipotong, lihat yang utuh. Kalau ada, dia sudah biasa begitu. Tangan banyak orang berusaha, memang beliau wajah melepaskan. Ini cuma upaya menjatuhkan, tidak ada berita lain yang bisa disajikan bahan serangan. Pihak netral, saya tidak memihak siapa-siapa, tapi video ini kurang jelas. Tunggu versi lengkapnya dulu. Sulit melihat tanpa suara dan tanpa momen sebelum sesudahnya. Demikian penjelasan video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.